Sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum selama puluhan tahun, ya, hampir ya 3/4 dari hidup saya di dunia hukum. Banyak orang menanyakan kepada saya mengenai fenomena yang ada sekarang, yang boleh saya sebut sebagai fenomena Saiful Jamil, ya, karena ada di dalam pemberitaan kita lihat bahwa banyak kalangan masyarakat, ya, yang melakukan atau menyarankan boikot kepada saudara Saiful Jamil. Persoalan yang ada sekarang, kalau saya melihat fenomena Saiful Jamil sekarang ini, adalah soal masalah keadilan dan ketidakadilan, kan gitu, ya. Bagi saya melihat bahwa Saiful Jamil ini adalah seseorang yang memang pada kehidupannya adalah seorang public figure, sehingga apapun saja yang berita mengenai dia itu akan banyak menjadi sorotan. Saya kira kalau ada masalah, ada suara-suara untuk memboikot Saiful Jamil, ya. Menurut saya, siapapun juga, kita tidak perlu melihat Saiful Jamil atau siapapun juga. Akan tetapi seorang yang sudah sudah menjalani hukumannya, ya, sudah menebus kesalahannya dengan menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan dan kembali ke alam bebas, maka masyarakat, yang bersangkutan juga harus diperlakukan secara adil, ya. Tidak, saya kira usaha untuk memboikot dia dengan segala macam alasan, mengatakan bahwa dia pedofil, kalau saya pedofilia sekalipun, ya, andaikan, ya, siapapun juga, bukan hanya Saiful Jamil, akan tetapi siapapun juga yang sudah seorang narapidana yang sudah dibina di pemasyarakatan dan sudah kembali ke alam bebas, maka dia harus diperlakukan secara adil, ya, karena itu merupakan hak asasi yang bersangkutan, ya. Adalah sangat naif sebenarnya kalau kita mempersoalkan masa lalu, ya, sedangkan seseorang sudah sudah menebus kesalahannya. Oleh karena itu saya kira boikot itu tidak sesuatu hal menunjukkan ya boleh-boleh saja, ya. Itu kan siapapun juga berhak untuk melakukan itu. Akan tetapi saya kira bahwa tindakan seperti itu adalah suatu tindakan yang tidak adil, ya, tidak adil dan juga tidak manusiawi, karena bagaimanapun juga Saiful Jamil ini juga perlu penghidupan yang layak dan itu hak dia. Jadi saya kira kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa siapapun juga yang sudah menjalani hukuman, ya, maka dia harus juga diterima oleh masyarakat dengan baik. Berbeda halnya kalau umpamanya Saiful Jamil keluar, baru kemarin dia melakukan lagi, diboikot, itu benar. Akan tetapi kalau sudah dia justru kehidupannya malah lebih baik pada masa sekarang, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya kesalahan, ya. Itu adalah kehilafan, kesalahan. Akan tetapi yang lebih baik daripada manusia adalah bagaimana memperbaiki kesalahan, ya. Mungkin orang yang mempersoalkan dia belum tentu dia lebih baik daripada Saiful Jamil. Ini kan persoalan suatu masalah yang sudah terjadi beberapa tahun, ya. Ya.
Jadi yang dipersoalkan sebenarnya oleh hukum adalah keseimbangan hukum. Ya. Keseimbangan hukum ini kan orang sudah lupa itu apa yang terjadi yang dulu. Ya. Dengan apa namanya? Dengan memproses Saiful Jamil dengan proses hukum, ya, maka berarti keseimbangan hukum itu sudah pulih. Apalagi sudah menjalani hukumannya di penjara selama 5,7 bulan, ya, 5 tahun 7 bulan. Itu berarti keseimbangan hukum sudah pulih, ya. Dan saya kira hukuman itu, menurut saya, hukuman yang sudah cukup pantas gitu, ya. Ya. Apalagi yang harus dipersoalkan, ya. Bahwa mempersoalkan korban, ya, apalagi mempersoalkan itu bukan lagi, tidak relevan lagi menurut saya, ya. Ya, karena Saiful Jamil sudah menjalani hukumannya, apalagi dia juga sudah minta maaf mungkin dulu, ya. Ya, sudah apa namanya, secara sosial telah pulih keseimbangan sosial itu, ya. Kecuali lain halnya kalau umpamanya Saiful Jamil keluar terus ketahuan lagi bahwa ada lagi korban baru, itu baru. Tapi kalau sepanjang malah mungkin saja bahwa kehidupan apa namanya pribadi, kehidupan spiritual dari Saiful Jamil mungkin lebih baik dari dulu, dan itu kita harus hormati. Ada di dalam Al-Quran dikatakan bahwa jangan karena kebencianmu kepada seseorang atau satu kaum menyebabkan kau bersikap tidak adil. Jadi kita harus tetap memperlakukan orang, tetap menegakkan prinsip-prinsip keadilan kepada siapapun juga. Saya kira boikot itu ya untuk apa gitu, ya. Ya, saya kira juga orang harus bijak untuk untuk menyikapi hal ini mengenai masalah-masalah keseimbangan sosial, ya. Dan orang-orang yang menjadi provokator agar ini juga tentu bisa ada kemungkinan untuk dilakukan proses pidana.